Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia dengan NIM 12150121 mahasiswa Teknik Informatika semester 4 dari kelas B. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang integrasi penggunaan variabel, tipe data, dan penerapan PL/SQL yang telah ditugaskan oleh Bapak Suwanto Sanjaya pada mata kuliah Sistem Basis Data. Pertama, kita akan membahas tentang penggunaan variabel pada PL/SQL. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa gunanya penggunaan variabel itu. Yang pertama, sebagai penyimpanan data sementara. Yang kedua, untuk memanipulasi nilai yang disimpan. Dan yang ketiga, agar dapat digunakan kembali. Penggunaan variabel di PL/SQL diantaranya dideklarasikan dan diinisialisasikan di bagian deklaratif. Yang kedua, menggunakan dan menetapkan nilai baru di bagian yang dapat dieksekusi. Yang ketiga, diteruskan sebagai parameter ke subprogram PL/SQL, dan sebagainya. Deklarasi variabel. Semua variabel PL/SQL harus dideklarasikan di dalam bagian deklarasi. Tujuan deklarasi adalah mengalokasikan penyimpanan ruang untuk nilai, menentukan tipe data, dan memberi nama lokasi penyimpanan sehingga Anda dapat mereferensikannya. Anda dapat mendeklarasikan variabel di bagian deklaratif apapun blok, subprogram, atau paket PL/SQL. Di dalam ini adalah contoh dari deklarasi variabelnya, di mana identifier ini adalah nama dari variabelnya. Contoh deklarasi variabel. Contoh deklarasi variabel bisa kita lihat di sini, di mana dia membuat nama variabelnya adalah myname, lalu ada varchar. Lalu tipe datanya adalah varchar 2 dengan panjangnya 20. Di sini pada bagian begin dia memberikan inputan baru untuk vMyname-nya dengan nama John. Jadi ketika kita mengeluarkan hasilnya, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat contoh programnya pada Run SQL. Pertama kita connect dulu dengan akun yang sudah pernah kita gunakan pada Run SQL. Lalu kita masukkan passwordnya. Jangan lupa untuk set server output on. Nah, setelah itu kita buat contoh yang tadi. Declare. Lalu kita buat inputannya FTR dengan tipe data varchar 2 dengan panjangnya misalnya 10. Lalu kita bikin bagian begin, di mana kita deklarasikan FTR ini memiliki inputan hello. Lalu kita keluarkan dia dengan cara dbms output put line. Kita keluarkan FTR. Kita akhiri codingannya slash. Maka akan terlihat hasilnya di sini. Codingan yang telah kita buat ini hasilnya adalah hello. Keluar hasil yang ada pada inputan FTR-nya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengenalan unit leksikal PL/SQL. Yang pertama, kita harus tahu dulu tentang pengidentifikasi atau identifier.
Pengidentifikasi adalah nama yang diberikan ke objek PL/SQL. Contohnya salah satu dari berikut ini seperti ada prosedur, function, package. Ciri-ciri pengidentifikasi yang pertama maksimum 30 karakter. Yang kedua harus dimulai dengan huruf. Yang ketiga dapat menyertakan tanda dolar, garis bawah, atau tagar. Yang keempat tidak mengandung spasi. Dan yang kelima pengidentifikasi itu tidak peka terhadap huruf besar kecil karena dia merupakan case sensitif. Selanjutnya pengidentifikasi valid dan tidak valid. Contoh pengidentifikasi yang valid seperti first name menggunakan underscore, last name dia tidak menggunakan underscore, cuma satu kata. Lalu ada address one, dia juga menggunakan underscore. Sedangkan contoh pengidentifikasi yang tidak valid, contohnya seperti first name ini, dia menggunakan spasi, ini tidak bisa dibaca. Lalu last name ini dia menggunakan strip, ini juga tidak dibaca. Lalu seperti 1ST ini sudah dibilang bahwa pengidentifikasi itu tidak boleh diawali dengan angka. Lalu ada reserved word atau kata-kata yang dicadangkan. Reserved word adalah kata-kata yang memiliki arti khusus ke basis data Oracle. Kata-kata yang dicadangkan tidak dapat digunakan sebagai pengidentifikasi di program PL/SQL. Contohnya seperti all, create, from, select, not, dan sebagainya. Setelah itu juga ada yang namanya delimiters. Delimiters ini adalah seperti operator yang ada pada SQL seperti tambah, kurang, kali, bagi. Juga ada garis 2 ini untuk menggabungkan programnya. Ada yang namanya single line, ini digunakan untuk memberikan komentar yang satu baris. Jika komentarnya terdiri dari beberapa baris, maka diawali dengan tanda slash bintang dan diakhiri dengan bintang slash. Lalu kita akan bahas tentang literal. Apa itu literal? Literal adalah numeric explicit, a string karakter, tanggal, atau nilai boolean yang mungkin disimpan dalam sebuah variabel. Literal itu dibagi menjadi ada karakter, angka, dan boolean. Karakter juga dikenal sebagai string literal, sedangkan angka itu dikenal dengan numeric. Yang pertama kita bahas tentang literal karakter. Literal karakter itu dapat menyertakan karakter apapun yang dicetak dalam PL/SQL seperti karakter, huruf, angka, spasi, dan simbol. Biasanya ditentukan dengan tipe data varchar 2 dan dia harus diapit oleh pembatas string karakter tanda kutip di depan, di awal, dan di akhir. Dapat terdiri dari 0 atau lebih karakter. Kasus sensitif, dia ini adalah case sensitif huruf besar kecilnya seperti PL/SQL yang tulisannya huruf besar semuanya, tidak sama dengan PL/SQL yang tulisannya kecil semuanya. Lalu ada yang namanya literal numeric. Literal numeric itu dapat berupa nilai sederhana, misalnya seperti 5, min 32,5, 3. Notasi ilmiah juga dapat digunakan misalnya 2E5 yang dimana artinya adalah 2 dikali 10 pangkat 5. Biasanya ditentukan dengan menggunakan tipe data number. Dan terakhir itu literal boolean. Literal boolean ini biasa ya, terdiri dari false, true, and null. Dan ada juga yang namanya komentar. Ada dua cara untuk menandai komentar di PL/SQL. Yang pertama, saat mengomentari satu baris, gunakan dua tanda hubung. Ini jika komentar satu baris, contohnya seperti ini. Dan saat mengomentari banyak baris, mulailah komentar dengan slash bintang seperti ini dan diakhiri dengan bintang slash seperti ini. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba membuat program di Run SQL. Untuk memudahkan kita untuk membuat program pada Run SQL, ada yang bisa digunakan dengan menggunakan Notepad dengan cara mengetik ed, lalu kita enter dan kita bisa langsung mengetik kode yang kita inginkan di Run SQL ini. Contohnya,
Ini ketika kita menggunakan PL/SQL, kita menggunakan create or replace procedure. Misalnya kita membuat sapa hello ini sebagai sapa. As dia ini tidak ada yang kita rubah, bikin. Nah, seperti ini. Kita Ctrl S dan kita close, maka kodenya akan otomatis ada di run SQL kita. Kita lihat, nah prosedurnya itu telah dibuat. Lalu cara menjalankannya adalah execute. Kita ambil nama identifiernya yaitu Sapa. Saya lupa. Ini menggunakannya execute aja, tidak pakai D di akhirnya, lalu Sapa. Nah, hasil inputan yang ada di dalam FTR yang kita beri nama identifiernya sebagai Sapa, itu adalah hello, yang dikeluarkan juga adalah hello. Nah, kita misalnya ingin membuat operator yang ada di run SQL, sama kita menggunakan ed, lalu kita akan buka ini, buka notepad. Pada notepad-nya, misalnya di sini kita buat kali, lalu kita memberikan nilai A, in number. In ini artinya adalah input, maksudnya di sini adalah A itu adalah input pada tipe data number. Lalu B, in number. Kita tidak memerlukan ini. Lalu kita buat hasilnya seperti C. Itu tipe datanya number. Setelah itu, pada bagian-bagiannya, C ini, misalnya, kita kalikan A ditambah A misalnya dikali B. DBMS put line hasil C ini N. Ketika kita close notepad-nya, maka codingan yang telah kita buat pada notepad itu secara otomatis ada di run SQL kita. Kita lihat prosedurnya telah dibuat. Lalu ketika kita ingin melihat hasilnya, kita execute dia dengan nama identifiernya itu kali. Kita masukkan angkanya misalnya 8,7. Dimana di sini nilai 8 itu adalah nilai A dan 7 itu adalah nilai B. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya yaitu 56. Di mana 8 dikali dengan 7 itu hasilnya adalah 56. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengenalan tipe data. Tipe data pada PL/SQL itu ada 5, ada scalar, composite, large object atau LOB, referensi, dan objek. Yang pertama kita bahas yaitu tipe data scalar. Tipe data scalar itu dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada karakter, di mana contoh tipe datanya adalah char, varchar 2, long. Terus juga ada tanggal di sini dengan tipe datanya yaitu date, timestamp with time zone. Juga ada angka di sini. Dan di dalam angka ada number, PLS integer, dan boolean. Boolean ini seperti biasa ada true, false, dan null. Lalu ada tipe data composite yang terdiri dari 3 jenis tipe data, yaitu record, table, dan varray. Selanjutnya ada tipe data LOB atau large object.
Tipe data LOB memungkinkan Anda untuk menyimpan data yang berbentuk file seperti teks, gambar grafis, video, atau audio hingga ukurannya 4 GB. Tipe data LOB ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada karakter atau CLOB, ada biner BLOB, ada file biner B-file. Yang terakhir ini adalah karakter bahasa nasional atau yang dikenal dengan NCLOB. Selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan atribut percent type. Percent type ini digunakan untuk memberikan variabel tipe data yang sama dan ukuran sebagai yang pertama sebuah kolom database, yang kedua variabel lain yang dideklarasikan. Atribut percent type itu diawali dengan salah satu dari berikut ini. Yang pertama ada nama tabel database, dan nama kolom. Yang kedua itu nama variabel lain yang dideklarasikan. Sintaks identifier itu tadi nama tabel, dot, column name, nama kolomnya, baru di percent type. Atau bisa juga menggunakan identifier percent type. Bisa dilihat contohnya seperti ini, employees, dot first name, percent type. Keuntungan menggunakan atribut percent type. Di sini, diantaranya itu pertama, Anda dapat menghindari kesalahan yang disebabkan oleh ketidakcocokan atau kesalahan tipe data presisi. Yang kedua, Anda tidak perlu mengubah deklarasi variabel jika tabelnya perubahan definisi kolom dan kelebihan atau keuntungan lainnya. Penulisan pernyataan PL/SQL yang dapat dieksekusi. Ini pembahasan baru. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa aja fungsi SQL yang ada di PL/SQL. Fungsi yang tersedia dalam pernyataan prosedural atau PL/SQL antara lain ada karakter, angka, tanggal, konversi tipe data, dan juga ada dan fungsi yang tidak tersedia dalam pernyataan prosedural antara lain ada dekode, atau kalau di dekode ini tidak bisa digunakan di PL/SQL, tapi pada PL/SQL penggunaannya menggunakan case. Case ini digunakan sebagai gantinya dari dekode ini. Juga di PL/SQL tidak bisa menggunakan fungsi group seperti average, min, max, dan lain-lain. Hanya digunakan dalam perintah SQL saja. Fungsi karakter. Fungsi karakter yang valid dalam PL/SQL itu meliputi ada yang length, lower, init cap. Nah, pada contoh ini dia menggunakan upper. Lalu juga ada fungsi angka. Fungsi angka ini seperti round, sin, tan, power, dan lain sebagainya. Pada contoh di sini bisa kita lihat dia menggunakan fungsi round atau membulatkan angkanya. Lalu juga ada fungsi tanggal. Fungsi tanggal yang valid dalam PL/SQL itu meliputi add month, round, sysdate, last day, dan sebagainya. Kalau di contoh ini dia menggunakan add month. Tipe data konversi. Tipe data konversi ini dibagi menjadi dua. Ada tipe data yang konversi implisit dan ada juga konversi eksplisit. Pertama kita bahas dulu konversi implisit. Konversi implisit itu dideklarasikan dengan tabel yang ada ini, di mana tipe data varchar itu bisa berubah menjadi date, bisa berubah menjadi long, number, PLS, integer. Kalau number ini bisa berubah menjadi long, PLS, integer, varchar 2, seperti itu. Bisa dilihat pada contoh yang ada di bawah ini, di mana 1000 ini merupakan tipe datanya varchar 2. Harusnya dia ini merupakan tipe data number. Seperti itulah maksud dari konversi implisit, di mana varchar 2 ini bisa berubah menjadi number.
Kekurangan konversi implisit. Kekurangan konversi implisit diantaranya, yang pertama, konversi implisit bisa lebih lambat. Yang kedua, saat Anda menggunakan konversi implisit, Anda kehilangan kendali atas program karena Anda membuat asumsi bagaimana Oracle menangani data. Yang ketiga, jika Oracle mengubah aturan konversi, maka kode Anda bisa terpengaruh. Dan lain sebagainya, di antara kekurangan dari konversi implisit. Selanjutnya, konversi eksplisit. Konversi eksplisit itu dia menggunakan tipe data to number, to char, to date. Contohnya yang ada di bawah ini, dia menggunakan tipe data to date. Lalu di PLSQL juga ada operator. Operator pada PLSQL itu seperti logical, arithmetic, concatenation. Ini semuanya sama dengan yang ada di SQL. Selanjutnya kita akan mencoba membuat programnya di Run SQL. Kita buat ed agar kita lebih mudah untuk membuat programnya. Di sini kita menggunakan declare. Kita deklarasikan nilai 1 itu tipe datanya number dengan nilai inputannya 10. Selanjutnya kita buat nilai 2 dengan tipe data varchar 2 dengan panjang misalnya 3 atau 5 deh. Setelah itu kita deklarasikan nilai misalnya 1000. Lalu kita deklarasikan juga hasilnya. Ini bertipe data number. Pada bagian baginnya kita buat hasilnya. Ini misalnya nilai 1 ditambah dengan nilai 2. Lalu pada bagian yang ingin dikeluarkan kita buat hasil. Kita save. Lalu ini adalah contoh penggunaan konversi tipe data konversi yang implisit. Karena kita mendeklarasikan 1000 ini yang merupakan number. Oh, kita lupa. Ada lagi. Karena varchar ini merupakan tipe data karakter, kita harus menggunakan tanda kutip di atasnya. Lalu kita Ctrl S, kita lihat, bisa kita lihat hasilnya adalah 1010. Di mana 1000 ditambah 10 sama dengan 1010. Ini adalah contoh tipe data yang implisit. Selanjutnya kita akan membuat codingan PLSQL ini dengan dimana yang tadi ini menggunakan implisit. Sekarang kita akan coba membuat eksplisit dengan cara ed. Lalu codingan ini hanya tinggal merubah to number. Kita kurungkan nilainya. Kita Ctrl S, lalu kita lihat hasilnya. Nah, benar. Tapi perbedaannya, jika di sini tadi kita langsung merubah tipe datanya, pada declare-nya kita merubah tipe data. Kalau di explicit, pada bagian-bagiannya kita menambahkan to number untuk nilai 2-nya. Selanjutnya kita akan membahas tentang nested block atau blok bersarang dan variabel scope atau ruang lingkup variabel. Pertama kita akan membahas tentang nested block atau blok bersarang. Blok bersarang ini maksudnya di dalam bagian declare pada PLSQL kita juga memasukkan bagian declare lagi pada bagian begin yang ada di bagian declare pertama. Seperti contoh ini,
Pada bagian declare pertama, ini ada declare pertama, pada bagian beginnya ada declare level keduanya lagi. Nah, ini adalah maksud dari blok bersarang. Lalu selanjutnya ada variabel scope atau ruang lingkup variabel. Ruang lingkup variabel itu maksudnya sama seperti nested block tadi, blok bersarang di mana declare yang pertama ini merupakan level 1 dan pada bagian beginnya ada declare yang merupakan declare level kedua. Lalu kita bisa mengeluarkan father name, date of birth, dan child name. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa pada satu blok, pada declare yang merupakan satu blok ini bisa terdiri dari satu blok lagi, berarti ada 2 blok. Tetapi mereka ini berbeda. Maksud berbedanya itu pada bagian declare level 1 ini bisa mengeluarkan hasil yang ada pada declare pada level kedua. Sedangkan declare level kedua tidak bisa mengeluarkan declare pada level 1. Itulah yang disebut dengan global dan local variable. Global, maksud dari global ini adalah dia bisa menjalankan seluruh blok yang ada pada bagian declare-nya. Sedangkan pada local variable, dia itu hanya menjalankan bloknya sendiri, dia tidak bisa menjalankan declare yang ada pada bagian level 1. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang penamaan variabel. Anda tidak dapat mendeklarasikan 2 variabel dengan nama yang sama di blok yang sama. Namun, Anda dapat mendeklarasikan variabel dengan nama yang sama dalam 2 blok berbeda ketika satu blok bersarang dalam blok lain. 2 item yang diwakili oleh nama yang sama adalah bagian dan setiap perubahan dalam satu tidak mempengaruhi yang lainnya. Contoh penamaan variabel. Contoh dari deklarasi yang telah dijelaskan pada yang pertama tadi, pada slide sebelumnya, yaitu pada bagian declare yang merupakan outer block itu bisa memiliki inner block lagi. Berarti di dalam satu blok itu bisa memiliki blok lainnya. Lalu dia juga menyebutkan nama variabel bisa sama antara satu blok dengan yang lainnya jika dia berbeda antara outer dengan innernya. Contohnya, myvar ini yang ada di outer block juga di inner block juga ada myvar. Nah, selanjutnya ada visibilitas variabel. Visibilitas variabel. Jika codingannya seperti ini, bagian manakah yang akan dikeluarkan, di mana date of birth ini juga date of birth, ini juga date of birth. Maka yang dijalankannya adalah 12 Desember 2002. Kenapa? Karena declare ini karena begin ini masih berada pada bagian declare. Lalu bagaimana solusinya? Maka kita akan menggunakan kualifikasi identifier. Maksud kualifikasi identifier ini, yang pertama kita memberikan label bahwa declare ini adalah bagian outer. Declare pertama ini adalah bagian outer. Setelah itu pada bagian begin-nya, begin yang ada di outer, kita mengeluarkannya dengan cara outer. Untuk mengeluarkan 20 April ini, outer dot date of birth. Maka dia akan mengeluarkan date of birth yang ada di bagian outer. Ini adalah hasil yang akan dikeluarkan. Nah, kita akan mencoba membuat programnya di Run SQL. Agar kita lebih mudah dalam mengeditnya, pada bagian declare ini, kita rubah dulu ini. Misalnya kita buat nama dengan tipe data varchar2, panjangnya misalnya 20 atau 10 saja.
Misalnya namanya Fitri. Lalu pada bagian beginnya kita masukkan declare lagi. Ini begin supaya kita tidak lupa. Lalu pada bagian declare ini kita buat nama juga, nama integernya nama, dan varchar 2 panjangnya 10. Misalnya Amalia. Pada bagian beginnya kita mengeluarkan dbms output put line, dimana nama misalnya kita buat di sini, nama awal, lalu kita buat untuk menggabungkannya, kita keluarkan nama dan end. Pada bagian begin yang pada outer kita bikin dbms output line. Kita buat ini nama akhir. Kita gabungkan dengan nama yang ada di bagian outernya. Lalu kita save ini. Lalu kita coba jalankan. Oh, ada codingannya salah. Di bagian ini kita save lagi. Lalu kita jalankan. Maka bisa dilihat nama awalnya adalah Amalia dan nama akhirnya adalah Fitri. Ini adalah cara yang tanpa menggunakan kualifikasi. Lalu bagaimana jika kita menggunakan kualifikasi? Caranya adalah kita tekan edit saja. Lalu pada bagian declare tinggal kita tambahkan label utama. Lalu pada bagian begin yang berada pada inner itu kita bikin misalnya bacaan label utama tadi. Kita Ctrl S dan kita run. Bisa dilihat nama akhirnya di sini Fitri dan nama awalnya juga adalah Fitri. Itulah tadi penjelasan dan praktek tentang variabel, tipe data, dan penerapan PL/SQL. Saya Fitri Amalia undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika penjelasan saya masih banyak kurangnya. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.